kita mulai dengan membaca quotes untuk hari ini. Yuk kita baca bareng-bareng. Orang pesimis melihat kesulitan dalam setiap peluang. Orang optimis melihat peluang dalam setiap kesulitan. Ya, ada yang bisa menangkap maknanya dari quotes hari ini? Ya, kalau bisa menjadilah orang yang optimis dalam setiap peluang. Setiap kayak dia peluang tuh kayak tuh optimis, oke aku pasti bisa melakukannya walaupun akan ada halangan rintangan yang kalian lalui. Jadi kan itu sebuah tantangan untuk menjadikan kita untuk mengupgrade diri kita masing-masing. Untuk hari ini ada 3 tujuan yang akan kita capai. Jadi nanti kalian akan belajar tentang peluang suatu kejadian. Tapi lebih spesialnya lagi, ini adalah peluang kejadian yang saling bebas dan peluang kejadian yang tidak saling bebas. Tidak saling bebas itu artinya kejadian yang bersyarat. Nah ya, jadi dua mempelajarinya, kita akan mengingat kembali tentang materi yang telah dipelajari pada minggu lalu mengenai permutasi, kemudian ada kombinasi dan sedikit tentang peluang kejadian. Tadi tentang peluang kejadian. Nah ini pelajaran SMP nih. Jadi peluang satu kejadian itu nanti dirumuskan menjadi PA, peluang dari kejadian A sama dengan NA per NS. Apa itu NA? NA itu banyaknya kejadian A dibagi NS. S itu nanti semesta. Jadi banyaknya kemungkinan kejadian yang akan muncul. Nah, contoh soalnya seperti ini. Dalam sebuah kotak terdapat 3 buah bola berwarna merah dan 6 bola berwarna hijau. Tentukan peluang terambilnya bola berwarna merah. Berarti PA-nya sama dengan 3/9. Bisa disederhanakan menjadi 1/1. Peluang dari kejadian terambilnya bola merah adalah 1/3. Ada yang mau ditanyakan? Lalu apa sih sebenarnya manfaat dari kita mempelajari tadi peluang saling bebas dan bersyarat? Kita supervisi jumlah kasus COVID-19. Nah, dalam memprediksi jumlah kasus ini juga menggunakan konsep peluang bersyarat, karena kita bisa melihat memprediksi kasusnya itu akan naik atau turun berdasarkan tingkah laku perilaku warga negaranya itu. Jadi kalau misalnya sama PSBB tidak taat protokol kesehatan, terus kasusnya juga semakin naik, otomatis nanti prediksinya kasusnya juga akan bertambah, gitu kan ya. Nah tadi kan bersyaratnya, oh dia melihat perilaku sama PSBB tidak tetap protokol, oke. Terus yang kedua mungkin dia kasusnya lagi tinggi-tingginya, oke, prediksinya berarti nanti peluangnya kemungkinan akan tinggi. Teknik penilaiannya masih sama ya, dari tes keaktifan, MKBD, sama post-tes. Lalu kegiatannya nanti pertama pretest, diskusi, masih ada diskusi ya nanti ya. Oke, terus ada presentasi sama post-tes. Yang pertama sekarang pretest dulu. Oke, jadi karena ini bunyinya tes ya, jadi tolong disimpan HP-nya, bukunya ditaruh lagi. Oke, itu tadi gambaran soal-soal tentang peluang kejadian saling bebas sama bersyarat ya. Nanti seperti itu. Oke, kita akan bahas satu demi satu. Jadi peluang kejadian saling bebas dulu. Nah, oke, pelan-pelan ya. Kita baca bareng-bareng. Jadi kalau ada 2 kejadian A dan B, dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B, dan begitu juga sebaliknya ya. Jadi ketika ada suatu kejadian A lalu ada kejadian B, mereka itu tidak saling mempengaruhi, saling bebas.
jika A dan B dua kejadian saling bebas, maka nanti bisa dirumuskannya peluang A dan B. Itu ya. Jadi itu PA irisan B itu bacanya peluang kejadian A dan B didapat dengan peluang kejadian A dikalikan peluang kejadian B. PA ini rumusnya apa? PA itu tadi yang peluang kejadian A, NA per NS. Jadi kalau peluang kejadian B, NB per NS. Tergantung kejadiannya ya. Nah, langsung ke contoh soal saja. Ini tadi kayak yang di aplikasi ya. Sebuah dadu dan sekeping koin dilempar bersama-sama. Tentukan peluang muncul mata dadu 5 dan muncul angka pada koin. Nah, coba di situ kan ceritanya ada sebuah dadu dan satu buah koin itu dilempar bersama-sama, ya. Nah, coba dia tanya kalau misalkan dadu kemungkinannya berarti ruang sampelnya berapa? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau koin, satu koin 2 aja itu. Gambar sama angka. Nah, kita sepakati dulu. Misalkan A itu adalah kejadian muncul mata dadu 5 ya itu ya. Mata dadu 5. Berarti NA-nya berapa? Itu ya. Jadi ciri-cirinya biar saling bebas itu kalau di soal dia bilang tentukan peluang munculnya ada kata dan di situ loh deh. Ya. Dan itu kan notasi dari ini irisan tadi. Oh berarti kalau dari itu saling bebas berarti hitungnya dikali. Nah, gitu ya. Nah ini kan kalau didapat dalam tabel. Kalau di kan kelihatan toh peluang munculnya mata dadu 5 dan angka pada koin kan cuma di ini bagian A5 itu cuma satu doang kan kejadiannya. Dari berapa kejadian itu totalnya? 12. Ada satu kejadian dari 12 kejadian. Paham? Oke, sampai situ dulu ya yang tentang kejadian saling bebas. Nah sekarang kita lanjut ke kejadian tidak saling bebas atau lebih singkatnya nanti bersyarat. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas atau bersyarat jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama-sama. Lalu munculnya kejadian A itu mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B dan sebaliknya. Ya. Ini rumusnya ya. Jadi kalau ada kejadian A maksudnya gini, itu kalau ada tanda garis di antara A dan B itu bacanya apa toh? PA ada garis B itu bacanya adalah peluang kejadian A dengan syarat kejadian B itu sudah terjadi dulu, gitu ya. Jadi B dulu baru menghitung yang A. Jadi PA set B itu peluang kejadian A dengan syarat B dirumuskan yaitu PA dan B per PB dengan syarat PB-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Kalau yang bawah itu hanya modifikasinya dari atas. Saya sebuah kotak berisi 6 bola hijau dan 3 bola putih. Jika diambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian, tentukan peluang yang terambil pada pengambilan pertama bola hijau dan pengambilan kedua bola putih. Tuh, di dalam kotak ada siapa? Sama 3 bola putih, gitu ya. Nah, itu dia ngambil 2 bola, tapi satu-satu. Ini ngambil dulu satu, gitu kan? Nggak tahu nih dapat yang mana apa nih. Ya toh. Nah, pas dia ngambil bola yang ngambil ini, dia nggak kembaliin lagi. Jadi ya udah ambil. Terus ngambil lagi, satu lagi, gitu ya. Nah, berarti kan sebelum dia ngambil ambilan yang kedua, bola yang di dalam kotak berkurang nggak? Iya kan, otomatis semesta yang NS-nya kan pasti berkurang loh. Nah, makanya dia dikatakan bersyarat.
gitu loh. Karena kejadian pengambilan yang kedua itu tergantung dengan kejadian pengambilan yang pertama gitu loh. Jadi selanjutnya kita diskusi ya, memperdalam pemahaman kalian tentang materi ini. Ya, nanti soalnya tidak jauh berbeda dengan yang sudah dia contohkan. Kelompokannya, yuk. Kayak pilihnya di mana kelompokannya? Hitung ya. Di Manggara. Udah untuk kali ini terserah kalian mau gimana kelompoknya. Manggara, kelompok 1, 2, stop, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, masalah pertama itu tentang masalah Indomie. Jadi tentang Indomie ya, itu ada beberapa varian Indomie. Ceritanya Bayu mau ngambil Indomie, mau minta Indomie ke Ara, tapi syaratnya Bayu ngambilnya tutup mata gitu loh. Tutup mata kan dia nggak bisa milih ya. Jadi kita harus hitung peluangnya. Terus ini kalau tadi yang saya bebas, kalau ini sekarang yang bersyarat. Yang bersyarat ini ada kandidat ketua organisasi. Kalau ini ketua OSIS dulu ya, kalau di situ organisasi. Nah, pilih organisasi ketuanya itu syaratnya kan di situ harus masuk ranking 10 besar. Nah, itu peluangnya. Nah, masalah 20 menit cukup ya. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung bertanya. Mana yang ini? Yang penting dia siswa. Oh, berarti sudah sampai masalah ketiga, masalah terakhir belum? Ya, siapa yang mau presentasi? Yuk, masalah 1. Ya, jadi peluang triangle yang pertama baju putih dan triangle kedua baju biru yaitu 4/15. oke, sudah sama? Sudah. Ya. Jadi yang apa bedanya masalah 1 sama 2? Sama-sama bersyarat. Coba ada yang bisa membedakan? Pertanyaannya tadi kan kalau di masalah 1 langsung to the point loh. Kalau misalkan dia dipilih siswa laki-laki dengan syarat masuk ranking 10 besar, berarti rotasinya pakai yang PA dengan syarat B. Sama dengan. Kalau yang masalah kedua, itu kan dia yang diminta adalah peluang terambil pertama baju putih dan terambil kedua baju biru. Jadi ini ngomongnya soal pengambilan. Ngambilnya satu-satu toh tanpa pengembalian. Ya, toh. Di situ ada tanda hubung dan artinya berarti itu rotasinya. Nah, jadi kalau misalkan dia ada dan ya 2 kali jalan itu ya ngambil itu berarti rumusnya pakai modifikasinya yang tadi itu PA dan PA. Oh, berarti itu kan ngambil pertama baju apa? Biru apa putih dulu? Putih dulu ya. Peluang baju putih dulu. Ya toh. Terus baru peluang baju biru. Peluang baju putihnya ada berapa? Pilihannya. Ada 4. Dari total baju di lemari ada 10. Berarti 4 dari 10. Terus ngambil yang kedua. Ngambil pengambilan yang kedua. Harapannya kan bajunya warna biru. Biru ada berapa? Ada 6. Tadi kan udah diambil 1, otomatis baju di lemari berkurang 1 kan? Berarti ini bawahnya 9. Jangan lupa ini dikurangi 1 karena itu tanpa dikembalikan. Berarti harus 4 per 5, 12.
Tidak, saya mau mengambil rumusnya apa? P, A, dan B sama dengan P, A, B, gitu ya. Biasanya soalnya itu nanti gini, kalau misalnya mau kalian ngambil bola gitu ya, itu nanti bolanya misalkan diambil satu, dikembaliin lagi, gitu loh. Otomatis kan kalau dikembaliin lagi di dalam kotak bolanya tetap sama kan? Gitu. Kalau enggak, misalkan yang dia diambil lagi, ambil terus nggak dikembaliin itu kalau kotaknya ada dua, ya, kan? Paham? Lanjut, kalau ya apa yang dimaksud dengan perlu kejadian bersyarat? Kejadian A dan B, kejadian B bisa terjadi dengan syarat kejadian A-nya sudah terjadi, itu ya. Jadi kalau misalnya P A dengan syarat B sama dengan P A dan B per PB ya, pernya PB karena dia A bersyarat B loh. Ya, kalau misalkan P A ini sama B berarti sama dengan ya tadi ya, ini kondisional, nggak harus ingat ini, nggak apa, yang penting paham maksudnya. Ini yang modelnya tadi kalau misalkan dia diambil terus nggak dikembaliin, paham? Yuk kita tes pemahaman kalian. Ya Allah. Yuk. Ya. LKS-nya ditutup. Sudah diterima? Nah, oke. Dan untuk materi selanjutnya habis lebaran nanti kalian masuk ke statistika ya. Sekian teman kita hari ini. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kemudian hari. Terima kasih untuk semua partisipasi aktifnya. Akhiri. Wassalamualaikum